Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berada di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, pondok pesantren bilingual berbasis salaf. Hari ini akan melihat progres Pondok Pesantren Fadlul Fadlan sedang membangun gedung asrama putra. Nanti juga kita akan dialog sama Pak Kiai Fadlul Fadlan selaku pendiri dan pengasuh pondok pesantren. Biasanya beliau kalau pagi ini ada di wilayah sekitar pembangunan. Walaupun sesibuk apapun, beliau akan menyempatkan diri untuk mengarahkan, bagaimana membimbing semua orang-orang yang di sekitar pondok pesantren. Yuk kita lihat di sana yuk. Tuh betul kan? Lihat tuh. Kiai ada di atas. Yuk kita ke sana yuk. Kita bincang-bincang sebentar sekitar pondok pesantren Fadlul Fadlan. Yuk. Lantai 3 pondok pesantren Fadlul Fadlan. Assalamualaikum Pak Yai, mengganggu waktunya repot-repotnya ya Pak, keliling-keliling terus ngelihat perundangannya luar biasa Pak Yai. Ya baru selesai nemi kawan-kawan tukang tadi setiap pagi begini. Ganggu Pak Yai, waktunya Pak Yai. Mau tanya-tanya Pak Yai, ini apa rahasianya kok Pak Yai mau membangun terus untuk santri-santri ini, apa rahasianya Pak Yai? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Joko kayak tahu aja. Biasanya Pak Joko ini 7 tahun menemani saya sejak berdirinya pesantren sampai hari. Begini Pak Joko, pertanyaan itu jawabannya juga gantian pertanyaan. Kenapa Pak Joko tiap hari makan? Kenapa Pak Joko tiap hari juga sholat? Sesungguhnya kita hidup ini hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Maka amal ibadah itu bukan sekali, tapi setiap kita punya kelebihan rizki kita berinfak. Kita punya tenaga untuk ibadah. Itu selalu sampai kita mati. Allah berfirman, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaril fa asaddaqu akum minas sholihin. Ayat ini memberikan inspirasi kita tidak boleh berhenti berinfak, berwakaf, bersedekah. Karena sesungguhnya orang-orang yang minta ditunda kematiannya itu untuk berinfak. Bahkan Rabbi laula akhartani, ya Allah seandainya engkau menunda kematianku sebentar saja, aku akan berinfak, akan bersedekah. Bukan sedekah biasa ya? Bukan untuk sholat, bukan untuk apa? Bukan untuk puasa. Karena sesungguhnya perbedaan antaranya ibadah puasa, sholat dengan berinfak. Sedekah itu bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau sholat, puasa itu untuk diri sendiri. Sementara sedekah ini adalah untuk diri sendiri, nanti menemani kita dalam kubur dan untuk sosial. Kepentingannya panjang untuk orang banyak. Jadi orang-orang mendapatkan infak kita, mendapatkan sedekah kita, mendapatkan wakaf kita ini orang-orang ini adalah orang-orang yang berbahagia juga, dan dengan demikian amal ibadahnya orang itu mengalir. Dan itulah yang akan menemani kita di dalam kubur kita. Selagi bangunan kita misalnya berinfak atau bersedekah satu kotak keramik misalnya begini, atau satu batang besi atau satu karung semen, itu selagi bangunan ini nanti masih dimanfaatkan untuk ibadah para santri, para pelajar ngaji di sini, maka orang itu sekarang ini dapat pahala dan berkelanjutan sampai abadi. Bahkan nanti yang indah lagi ketika anak-anak itu nanti jadi ulama, itu orang yang impak tadi memiliki saham mengalir, didoakan dan seterusnya, orang-orang sekeliling pondok pesantren ikut berperan. Ini luar biasa, makanya berinfak, bersedekah, berwakaf itu seumur hidup dia di dunia dapat pahala dan nanti akan menemani menjadi amal jariyahnya tiap berikan kuburan. Jadi bukan yang lain-lain, tapi amal jariyah sedekah ini loh yang jalan terus ya. Ya luar biasa, amal jariyah di pondok pesantren itu akan menjadi saham yang tidak pernah rugi. Ayo deh kita mulai mengisi jariyah kita di sini nih, supaya kita punya saham luar biasa di akhirat nanti. Ini rencana nanti buat ini untuk aliyah. Kita mendapatkan murid hari ini. Jadi kita itu begini Pak Joko, pembangunan ini tidak rampung karena kita semuanya ini setiap tahun santri kita itu nambah. Hari ini, tahun ini insya Allah 500 yang kita terima. Tapi tempat ya kayak begini. Tukang 45 itu kerja siang dan malam lembur. Tidak ada berhenti. Itu gak cukup untuk waktu 1 tahun membangun dan menyiapkan infrastruktur untuk tempat anak-anak kita
harus bisa tidur nyaman. Aha. Yaitu 6 bulan untuk menyiapkan tempat asrama, kemudian 6 bulan berikutnya untuk menyiapkan kelas. Belum jadi tahun ajaran baru udah datang. Masya Allah. Nah ini kita di lantai berapa ya ini? Ini lantai 4 untuk asrama, karena di bawah kita mahal tanahnya, makanya gedung-gedung semuanya itu minimal lantai 3 lantai sampai 4. Nah ini lantai 4 ini kita untuk asrama putra, karena tanahnya kurang. Gedung ini juga nanti insya Allah sebelah tanah kosong ini kita tanami gedung untuk lantai 3 lantai sama 4 lantai. Masya Allah. Ini karena kita darurat, santri tiap tahun nambah 400-500, maka dalam waktu 6 bulan kami harus menyiapkan asrama tempat tidur 400-500 santri. Misalnya dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni santri datang harus tidur semuanya. Nanti ketika Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ini harus nyiapkan ruang kelas. Dan insya Allah ini tahunnya sudah sampai di bulan Desember, ruang kelasnya belum jadi. Artinya Pak I, orang-orang mendaftar tapi belum ada siap pembangunannya Pak I. Masya Allah. Ada santri banyak, repot sekali datang daftar baru, banyak sekali repot. Makanya kadang-kadang sekolahnya di bawah pohon karena memang nggak cukup kelas. Di teras-teras masjid saya lihat juga. Ya. Tapi ini karena mungkin kepercayaan masyarakat sudah semakin besar, jadi yang dulu mendaftar itu mungkin lebih baik Pak I. Insya Allah. Begitu Pak I. Kita pesantren bilingual berbasis karakter salaf, ngajinya kitab kuning full selayaknya pesantren salaf dan calon ulama. Tapi bonusnya dia itu nanti bilingual Arab Inggris. Ini bonus. Dan dia komunikasi Arab Inggris bisa. Kemudian bonus lagi hafal Quran 30 juz. Di mana 3 pesantren ini yang biasanya ada modern tahfidz, ada kita pesantren salaf. Alhamdulillah di sini 6 tahun nanti SMA program ini akan bisa terselesaikan dengan manajemen waktu dan manajemen prioritas. Luar biasa. Ayo mondok di sini deh, semua anak-anak sekalian. Nggak ada ruginya pastinya. Kita jalan lihat yang lain Pak I ya. Mari. Nah Pak I, ini gedung apa lagi nih Pak I ini? Alhamdulillah ini gedung asrama putri calon untuk santri baru tahun 2026. Ini insya Allah untuk 3 lantai. Sana tadi asrama putra. Ini asrama putri. Sahabat semua, kaum muslimat dimanapun berada, sekarang ini kita juga berada di depan Pondok Pesantren Fadul Fadlan. Kita mau nanya juga nih, ini ada gedung kelihatan sedang dibangun. Ini Pak I, apa lagi nih Pak I di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini calon ada mat 2 lantai yang di atasnya kafe. Wah. Sehingga santri-santri kita ini nanti tidak usah belanja keluar, tidak kemana-mana karena santri konsen belajar. Maka semua tersiapkan di dalam pondok pesantren. Dan kenapa kita terpisah? Karena kita memperhatikan santri itu supaya wisata ada di dalam pondok pesantren dengan jalan pergerakan dari pondok putra putri sampai sini, sampai greenhouse, ada sampai sini pondok tahfidz, bisa-bisa. Karena memang kita mementingkan untuk lingkungan yang nyaman dan agar supaya mereka itu bergerak. Bergerak itu sehat. Kemudian dia melihat pemandangan pohon-pohonan hijau. Ini justru menghilangkan rasa penat dan stres. Jadi ada relaksasi yang penting adalah di dalam lingkungan kita. Dan di sini ini tempat belanja anak-anak kita. Namanya ada mat. Yang sementara kita taruh di sini karena sana sedang rusak. Kemudian kita targetkan nanti Ramadan dah jadi, sebagaimana yang gedung asrama putra dan putri tadi juga harus rampung dalam 2 bulan setengah ini. Semua gedung 3 lantai harus jadi. Awal tahun pendidikan. Masya Allah, kejar tayang. Nah itu kita memang betul-betul sedang membangun. Kalau bisa bersama-sama, bukan hanya Pak Kiai Fadlan yang pendirinya yang bekerja keras di sini, tapi juga kita menyediakan bagi semua kaum muslim muslimat yang ingin bareng-bareng menuju jalan Allah, menginfakkan, mengamal jariahkan rezekinya, silahkan ke sini. Ini luar biasa, ladang tempat jenengan bisa berinvestasi yang nggak pernah rugi. Gitu Pak ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.